Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izar Nusabila dengan NIM 933801120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi, dan juga Al-Adlabi. Yang pertama mengenai kritik matan hadis menurut Al-Ghazali. Berbicara mengenai hadis, hadis merupakan pegangan umat Islam, sumber kedua setelah Al-Quran. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan Al-Quran. Semua periwayatannya yang terdapat di dalam Al-Quran tidak berlangsung secara mutawatir. Sedangkan hadis Nabi, sebagian besar periwayatannya berlangsung secara perorangan atau ahad pada bagian yang lain. Oleh karenanya, dilihat dari sisi lain Al-Quran seluruhnya mempunyai kedudukan qat'i al-wurud, sedangkan hadis Nabi bahkan yang lebih banyak berkedudukan sebagai dhani al-wurud. Perbedaan ini disebabkan adanya kesenjangan yang cukup lama antara kodifikasi hadis Nabi dengan masa hidup Rasulullah, yakni pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau sekitar 90 tahun setelah Nabi wafat, sehingga jarak yang lama tersebut memungkinkan adanya riwayat yang menyalahi apa yang sebenarnya datang dari Nabi. Dengan demikian, Al-Ghazali melakukan penelitian untuk mengetahui apakah riwayat hadis yang terhimpun di dalam berbagai kitab hadis tersebut dapat dijadikan hujah atau tidak. Muhammad Al-Ghazali merupakan salah satu dari sekian pemikir yang mencoba mengkaji hadis dengan menekankan pada kajian matan daripada kajian sanad. Menurut Muhammad Al-Ghazali, penelitian suatu hadis tidak selalu harus dimulai dengan kritik sanad, melainkan dapat diawali dengan melakukan penelitian matan hadis. Bahkan tidak jarang Muhammad Al-Ghazali menolak hadis yang berkualitas sahih karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran Al-Quran dan argumen rasional. Sebaliknya, meskipun hadis Nabi dari segi sanadnya dhaif, namun lebih cenderung menerima hadis tersebut karena memiliki kesesuaian dengan ruh ajaran Islam dan akal manusia. Muhammad Al-Ghazali menulis buku dalam bidang hadis yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah Bainal Ahlul Fiqih wa Ahlul Hadis. Buku ini dijadikan sebagai pembenaran dan pembelaan terhadap hadis Nabi atas tindakan orang-orang bodoh dan berpikiran sempit dalam menanggapi hadis. Di dalam buku ini, Al-Ghazali mengatakan bahwasannya pola pikir yang dikembangkan para ulama hadis zaman dahulu tidak terlalu memikirkan bagaimana kandungan matan hadis dilihat dari sebagai salah satu kriteria dalam menilai otentitas hadis. Seharusnya ahli hadis bekerja sama dengan ahli fikih dalam menentukan status hadis yang bermasalah secara nalar Qur'ani maupun nalar sihat dalam dimensi nilai penggunaannya, terseleksi statusnya agar tidak menjadi bahan ejekan kaum penentang Islam. Adapun hasil dari kajian yang dilakukan oleh Al-Ghazali sendiri, yakni yang pertama, dalam pandangan Muhammad Al-Ghazali, hadis mutawatir tidak menjadi persoalan yang mendasar karena pendapat pembahasan yang luas. Hanya saja Muhammad Al-Ghazali mempersoalkan status hadis ahad dari segi kehujahannya. Muhammad Al-Ghazali tidak mau mempergunakan hadis ahad dalam menetapkan akidah. Masalah akidah harus berdasarkan keyakinan dan bukan pada dugaan. Sesuatu yang zonni tidak layak untuk diamalkan, dijadikan hukum, serta penelitian hadis yang kritik matan. Kedua, metode yang diterapkan Muhammad Al-Ghazali dalam kritik matan hadis. Yang pertama, pengujian dengan Al-Quran. Yang kedua, pengujian dengan hadis lainnya, dan pengujian dengan fakta historis. Yang keempat, pengujian dengan kebenaran ilmiah dan logika. Sehingga secara garis besar metode yang digunakan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam menetapkan kesahihan matan hadis ada 4 macam, yaitu yang pertama, matan hadis sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, matan hadis sejalan dengan matan hadis sahih lainnya. Yang ketiga, matan hadis sejalan dengan fakta sejarah. Yang keempat, matan hadis sejalan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya mengenai metode pemahaman hadis menurut perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi juga merupakan salah satu cendekiawan dalam bidang hadis. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang fenomenal, yaitu kitab Kaifa Mata'ammal Ma'as-Sunnah An-Nabawiyah Ma'alim wa Dhawabit. Pada mulanya buku tersebut sebagai bahan perdebatan antara beliau dengan Al-Ghazali tentang bagaimana memahami hadis yang benar agar tidak dituduh sebagai ingkar as-sunnah atau mengingkari sunnah hadis.
Beliau mengatakan bahwa dalam memahami hadis tidak hanya secara tekstual saja, akan tetapi juga secara kontekstual dengan memahami dan memperhatikan kondisi hadis atau yang disebut dengan sosiohistoris hadis. Dengan demikian, maka pemaknaan hadis dapat bergeser sesuai dengan perubahan zamannya. Dengan demikian, maksud hadis menjadi jelas dan terhindar dari penafsiran yang menyimpang. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, apabila kondisi hadis ketika diucapkan sudah berubah dan tidak ada lagi illah atau alasan, maka secara otomatis hukum yang berkenaan dengan nas tersebut akan gugur dengan sendirinya. Kondisi ini bersesuaian dengan kaidah suatu hukum berjalan sesuai dengan ilahnya, baik ketika ada maupun tidak ada. Begitu juga dengan hadis yang berlaku pada zaman Nabi, kemudian mengalami perubahan zaman modern ini, maka seseorang boleh memahami maksud yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan arti secara tekstualnya, kemudian dimaknai sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Mengenai metodologi kritik matan hadis menurut Al-Adlabi. Al-Adlabi menyebutkan 9 kajian dalam ilmu hadis yang berkenaan dengan kaidah kritik matan menurut ulama hadis, yakni hadis syadz, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis mutari, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis maudhu' dan tanda-tandanya. Perkataan sahabat mengenai masalah yang tidak menjadi wilayah akal dan mengetahui orang yang diterima riwayatnya dan yang ditolak. Menurut Al-Adlabi, tolak ukur yang digunakan dalam mengkritik matan tidak lepas dari unsur syad dan illah dalam kaidah kesohihan hadis. Menurut Khatib Al-Baghdadi, bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan makbul sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut diantaranya. Yang pertama, tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam atau yang telah ketentuan hukum yang telah tetap. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama masa lalu atau ulama sholaf. Dan yang kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. Dan yang keenam, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. Tolak ukur yang dikemukakan di atas hendaknya tidak satu pun matan hadis yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka matan hadis tersebut tidak dapat dikatakan matan hadis yang sahih. Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan dari ketiga tokoh tersebut. Yang pertama, Al-Ghazali. Dalam mengkritik matan, Muhammad Al-Ghazali menerapkan 4 metode kritik matan hadis. Di antaranya yang pertama, kritik matan dengan sejalan Al-Quran, kritik matan dengan hadis sahih, kritik matan dengan fakta sejarah, dan kritik matan ilmu pengetahuan atau logika. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa di dalam memahami hadis tidak hanya secara tekstual saja, akan tetapi juga secara kontekstual dengan memahami dan memperhatikan kondisi hadis atau yang disebut dengan sosiohistoris hadis. Dengan demikian, maka pemaknaan hadis dapat bergeser sesuai dengan perubahan zamannya. Sedangkan Al-Adlabi, menurut beliau, tolok ukur yang digunakan dalam mengkritik matan tidak lepas dari unsur syad dan illah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.